Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota kembali menangkap 5 orang tersangka yang merupakan kurir narkoba. Dari penangkapan kelima pelaku ini, polisi menyita barang bukti berupa 38 kg daun ganja kering, 37 gram sabu-sabu, dan 244.000 butir pil double L. 5 orang tersangka yang merupakan kurir narkoba dan sering mengantar narkoba di wilayah Malang dan berhasil ditangkap petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota berinisial AK, MAP, UA, RA, dan PW. Penangkapan kelima tersangka ini berawal dari pengembangan kasus sebelumnya dan polisi menangkap 3 orang kurir narkoba, yakni AK, MAP, dan UA. Ketiga tersangka ini ditangkap di Jalan Simpang Akordion Lowaru, Kota Malang. Dari penangkapan ketiga tersangka ini, petugas menyita daun ganja kering sebanyak 38 kg. Dari pengakuan ketiga tersangka bahwa mereka mendapatkan barang dari 2 orang pelaku yang saat ini masih buron. Ketiga pelaku juga mengaku total barang bukti yang mereka dapatkan, yakni sebanyak 100 kg daun ganja kering, dan sisa barang tersebut telah mereka jual dengan sistem ranjau. Sementara, selain menangkap 3 tersangka yakni AK, MAP, UA, polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 tersangka lain, yakni RA dan PW. Dari tangan RA dan PW, polisi menyita narkoba berupa 37 gram sabu-sabu dan 244.000 butir pil double L. Akibat perbuatan yang dilakukan, kelima tersangka akan dijerat pasal 111 ayat 2 dan 132 ayat 1 dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Secara singkat kami jelaskan kronologisnya. Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober pukul 20.30 ini diamankan 3 orang tersangka tadi, AK, MA, dan UA. Lalu ditemukan barang bukti yang pertama-tama adalah 3 bungkus lakban coklat ya. Ini golongan 1 jenis ganja. Lalu ada lagi 3 bungkus lagi transparan, kalau yang tadi lakban coklat, yang ini yang transparan sama jenis ganja. Lalu beberapa alat seperti misalnya timbangan, handphone, dan lain-lain. Dari hasil pengembangan terhadap ketiga tersangka ini lalu dikembangkan ke TKP lainnya. Nah, ini didapatkan di TKP Jalan Simpang Akordion ini pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pukul 18.30. Ini ditemukan kembali sebanyak 38 kg ganja. Simon Alfredo melaporkan. Pasca teridentifikasinya 3 orang ASN di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporapar yang terpapar COVID-19, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang melakukan penyemprotan disinfektan di kantor Disporapar. Penyemprotan disinfektan ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebanyak 8 orang petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Malang yang diterjunkan ke lokasi melakukan penyemprotan disinfektan kantor Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporapar Kota Malang. Petugas yang menggunakan baju hazmat dan peralatan lengkap melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan kerja kantor Disporapar. Tidak hanya melakukan penyemprotan di dalam ruangan kerja, petugas juga melakukan penyemprotan di halaman kantor Disporapar. Karnelia Sofyana Ayu, Koordinator Penyemprotan BPBD Kota Malang mengatakan, untuk penyemprotan kantor Disporapar diterjunkan 13 personil. Penyemprotan di kantor Disporapar sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yakni 2 kali penyemprotan alkohol dan sekali penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan di kantor Disporapar merupakan upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penyemprotan ini dilakukan setelah 3 orang ASN di Disporapar dinyatakan positif terpapar COVID-19 dan saat ini sedang menjalani isolasi. Sementara, kantor Disporapar akan dilakukan sterilisasi dengan ditutup sementara hingga tanggal 9 November. Selama penutupan, para pegawai akan melakukan WFH. Karena saya ada petunjuk dari Pak Kalak untuk menyemprotkan desinfektan dengan alkohol, ya saya langsung melaksanakan tugas tersebut berkaitan dengan almarhumah Bu Yeni dengan 2 pasien yang positif itu. Saya
saya juga kurang tahu siapa mereka. Bu, fokus penyemprotannya di mana saja nih, Bu? Semuanya tanpa terkecuali satu kantor. Karena kami melaksanakan penyemprotan desinfektan ini, misalkan ada di rumah pasien positif, tidak menyemprot di rumah pasien positif aja, tapi satu RT bisa satu RW. Kalau penyemprotan di sini hanya khusus hari ini, apa akan dilakukan? Karena saya ditunjuk sama Pak Kalak untuk hari ini ya hari ini, ntar nggak tahu lagi ya untuk next time-nya kapan. Untuk penyemprotan ini saya bikin 3 tahap, 3 SAP ya. Pertama tahap pertama alkohol, desinfektan, saya tutup sama alkohol lagi. Itu tidak di kantor tapi di rumah pasien atau di RW-RW yang ada pasien positifnya atau rumah duka. Simon Alfredo melaporkan. Tim arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur melakukan survei ekskavasi penyelamatan terhadap situs purbakala di Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Ekskavasi ini dilakukan untuk menampakkan lebih jelas struktur yang ditemukan pada Juli 2020 lalu. Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur mulai melakukan ekskavasi untuk menindaklanjuti temuan struktur bata di Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Ekskavasi dimulai dari penyekatan lokasi situs dan penggalian tanah di sekitar struktur bata merah. Dalam ekskavasi, tim arkeolog menemukan beberapa kotak dengan indikasi berbentuk pondasi candi. Pondasi tersebut berbahan bata merah dengan panjang 35 x 40 cm, lebar 25 sampai 31 cm, dan tebal 9 sampai 10 cm. Ketua Tim Arkeolog Situs Langlang BPCB Jawa Timur menjelaskan, ekskavasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil temuan struktur bata merah pada bulan Juli lalu. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh potensi temuan objek cagar budaya ini. Temuan berindikasi pondasi dengan penampil atau struktur yang menonjol ke arah depan atau barat, yang diduga sebagai trap atau tangga. Selain itu, juga didapatkan sudut barat laut dan sudut barat daya. Keduanya diketahui berukuran 6 meter. Diketahui temuan situs Langlang ini diduga berasal dari masa kerajaan Mataram kuno. Namun BPCB masih belum bisa memastikan hal tersebut. BPCB masih akan melakukan kajian lebih lanjut. Dari hasil penggalian beberapa kota ini didapatkan indikasi pondasi candi. Nah, candi berbahan bata dengan ukuran yang tebal, itu panjang 35 sampai 40 cm, lebar 25 sampai 32 cm. Kemudian tebalnya 9 sampai 10 cm. Nah, untuk saat ini dari indikasi pondasi candi ini kita dapatkan adanya penampil atau struktur yang menonjol ke arah depan, dan ini ke arah barat, diduga sebagai trap tangga. Nah, kemudian kami sudah dapatkan sudut barat laut dan sudut barat daya. Nah, dari kedua sudut ini diketahui berukuran 6 meter. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama sejumlah kepala SOPD Pemkot Batu berjalan kaki dan jogging ke lokasi pengembangan pertanian Furu 1 Edufarm di Desa Bumiaji, Kota Batu. Wali Kota mengapresiasi konsep dan pengembangan pertanian organik yang disesuaikan dengan standar pertanian organik di negara Jepang. Seakan sudah menjadi tradisi baik, Wali Kota mengajak staf bersama sejumlah kepala SOPD Pemkot Batu untuk berolahraga bersama. Tak sekedar berolahraga, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berjalan kaki dan jogging ke lokasi pengembangan pertanian organik Furu 1 Edufarm di Desa Bumiaji, Kota Batu. Furu 1 Edufarm yang dikembangkan di Desa Bumiaji ini merupakan hasil kerjasama dengan salah satu lembaga NPO dari Tahara City, Jepang, dengan membangun Center of Excellence bidang pertanian yang ramah lingkungan yang diprakarsai oleh para alumni peserta magang
yang telah kembali ke tanah air agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti program pemagangan di Jepang. Wali Kota disambut oleh pengelola kebun di Furu 1 Edufarm Bumiaji. Di lahan kurang lebih 7.800 meter persegi ini, dikembangkan dan dilakukan uji pertanian organik sesuai standar pertanian di negara Jepang. Saat ini di lokasi ini dilakukan uji penanaman organik 3 jenis buah, diantaranya stroberi California, tomat cherry, dan juga melon. Dan hasilnya cukup fantastis, meski dikembangkan dengan sistem organik, namun buah yang dihasilkan memiliki rasa yang cukup enak dengan buah yang cukup besar. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko cukup apresiatif dengan sistem pertanian yang dikembangkan di tempat ini, dengan mengusung industri pertanian ramah lingkungan yang dapat bersaing dengan produk luar di pasar domestik. Tanpa ragu, Wali Kota mencoba dan memanen buah langsung dari kebun Furu 1. Wali Kota berharap jika sistem pertanian organik Furu 1 bisa dikembangkan di tempat ini, akan bisa ditiru dan dikembangkan untuk pertanian Kota Batu. Kemarin setelah saya dikirimi melon dan tomat yang enak, saya penasaran bagaimana situasi kondisi pertaniannya di Furu 1 Indonesia ini. Dan tadi kami sudah diterangkan sama Pak Irwan dari hulu sampai hilir. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini masih percobaan dan alhamdulillah katanya sudah 30% ada titik-titik terang keberhasilan. Mudah-mudahan ini sampai 100% sehingga ke depan pertanian dengan cara Furu 1 ini bisa diterapkan di Kota Batu. Dan ini nanti menjadikan kualitas melon dan tomatnya itu sangat bagus sekali. Tentu saja harganya jadi tinggi. Mudah-mudahan seperti itu berhasil. Kita doakan ya. Keunggulannya apa sih Bu? Kalau yang dikembangkan di sini? Satu ini adalah melon dan tomat, stroberi yang standarnya itu standar orang Jepang. Sehingga kualitasnya bagus, harganya pasti juga bagus. Itu yang kelebihannya. Sementara itu, Irwan Ardianto, pengelola Furu 1 Edufarm menjelaskan, Furu 1 Edufarm yang dikembangkan di Desa Bumiaji ini merupakan proyek pengembangan dan percobaan sistem pertanian dengan pemerintah Jepang. Seluruh pertanian dikembangkan sesuai dengan standar dan cara pertanian organik di negara Jepang. Saat ini masih dalam tahap proses dan terus dikembangkan untuk bisa masuk dalam standar dan pasar buah negara Jepang. Jadi kita di sini penelitian, meneliti tanaman yang ada di Tahara City sana bisa nggak hidup di Kota Batu ini, karena dilihat ketinggiannya sama, terus jenis tanamannya itu sama antara Tahara City dengan Kota Batu ini. Jadi pihak Jepangnya coba tanam di Batu, bisa nggak di Batu ini tanaman seperti Tahara City. Nah nanti kedepannya pasarnya itu ke orang-orang Jepang yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi perlu standarisasi yang sangat tinggi. Ini panen yang ke tahun ketiga ini baru bisa panen, hasilnya bagus. Ya itu nanti rencana kita bawa sampel untuk di Jakarta untuk diuji. Nanti tingkat organiknya seperti apa. Kalau masuk ya kita perbanyak. Yanto Yancung melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Batu kembali menyalurkan bantuan di wilayah Kecamatan Bumiaji. Kegiatan ini merupakan dukungan kepada pemerintah Kota Batu dalam upaya mencegah dan membantu warga terdampak corona. Bertempat di Masjid An-Nur Dusun Banaran Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, sebanyak 210 ustadz dan ustadzah menerima bantuan sosial dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Batu. Penyerahan secara simbolis bantuan sembako kepada para mustahik terdampak COVID-19 tersebut dilakukan Ketua Basnas Kota Batu di Masjid An-Nur Dusun Banaran Desa Bumiaji. Hadir dalam penyerahan bantuan ini Ketua Basnas dan Komisioner Basnas. Penyaluran bantuan kepada para ustadz dan ustadzah dilakukan secara serentak di 4 desa di Kecamatan Bumiaji. Setiap penerima masing-masing diberikan langsung secara tunai senilai Rp250.000.
Adapun rincian penyaluran bantuan untuk 210 ustadz dan ustadzah untuk Desa Giripurno 111 orang, Desa Pandanrejo 44 orang, dan Desa Bumiaji 55 orang. Salah satu ustadz mengapresiasi pihak Basnas yang mengumpulkan zakat, infak, dan sodako atau ZIS dari PNS atau ASN di Kota Batu. Dan Basnas mendapat kepercayaan, ke depan Basnas akan terus meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan amanat kepercayaan dari masyarakat maupun pemerintah. Ya, sangat bagus sekali, sangat membantu sekali di musim COVID-19 ini. Semoga Basnas selalu eksis untuk membantu para sabilillah dan untuk yang lain-lainnya. Diharapkan bantuan sosial yang diterima oleh para ustadz dan ustadzah dan duafa ini bisa bermanfaat dan bisa meringankan beban ekonomi warga masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Hari ini merupakan putaran ke-6, sekaligus putaran ketiga untuk Kecamatan Bumiaji. Tinggal 2 putaran lagi di Kecamatan Jonrejo. Alhamdulillah kami bisa bersilaturahim dengan Ustadz Ustadzah TPQ sehingga kami yakin bahwa pendidikan Al-Quran yang ada di Kota Batu benar-benar berjalan dengan baik. Nah, dana yang kami berikan ini merupakan sesuatu yang tak terhingga bagi mereka karena tidak pernah terpikir bagi mereka untuk mendapatkan bantuan dari Basnas. Tetapi barokahnya dari penghimpunan zakat, infak, dan sodakoh yang kami himpun selama 1 tahun ini cukup lumayan banyak sehingga bisa menyentuh kepada para ustadz ustadzah TPQ se-Kota Batu. Mudah-mudahan dengan bantuan kami ini bisa meringankan beban beliau-beliau ini di dalam pandemi COVID-19 sekaligus menambah semangat beliau-beliau dalam melaksanakan pengajaran Al-Quran di TPQ-nya masing-masing. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Ustadzah yang telah hadir memenuhi undangan kami dan juga kami terima kasih kepada Batu TV yang mau mendampingi kami untuk mensosialisasikan kegiatan kami sekaligus ini mendorong masyarakat para aghnia untuk bisa bekerja sama dengan kami menitipkan zakat, infak dan sodakohnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Batu. Alamat kami, kantor kami di Jalan Mustari 149 Sisir, Kecamatan Batu. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Arema FC memutuskan untuk libur 1 bulan setelah mengetahui kompetisi Liga 1 musim ini berlanjut Februari 2021. Selain memutuskan untuk meliburkan pemain selama 1 bulan, manajemen Arema FC resmi mencoret 2 nama pemain untuk skuad yang akan bertanding di lanjutan Liga 1 musim 2020 yang akan bergulir Februari 2021 mendatang. General Manager Arema FC Rudi Widodo melihat dampak nyata dari penundaan Liga 1 musim 2020 oleh Induk Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Yakni adanya kepastian kompetisi berlanjut Februari 2021 dan berakhir Mei 2021. Adanya kepastian itu membuat tim pelatih mengubah program teknis dan non-teknis yang telah disusun. Salah satu program diantaranya susunan pemain, yakni Arema FC resmi mengembalikan Miftahul Ihsan ke Borneo FC dan tidak memperpanjang kontrak Gitra Yuda Fitron, sedangkan Feby Eka Putra dipertahankan. Sementara itu untuk kontrak pemain dilanjutkan di kompetisi Liga 1 musim 2020. Manajemen Arema FC masih mengacu kepada surat keputusan Federasi nomor 53, yaitu gaji 25% hingga akhir musim 2020. Rudi Widodo mengatakan sesuai program pelatih, tim Arema FC libur 1 bulan dan akan kembali berlatih 30 November mendatang. Arema FC saat ini menunggu surat dari PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi perihal subsidi klub
Karena saat ini subsidi belum turun, maka pengeluaran masih disubsidi oleh pemilik klub. Arema libur, insya Allah mungkin latihan lagi tanggal 30 November. Karena apa? Biar nanti pelatih yang ngomong. Sebenarnya saya nggak ngomong, cuma karena ini masih prematur. Sebelum kick off itu ada rencana biar nanti nelfon Pak Haruna lah. Teman-teman bisa telepon Pak Haruna, biasa telepon Pak Haruna aja lah. Ada rencana teman-teman di Jawa Timur mau mengadakan semacam test case lah beberapa klub untuk cup, semacam cup kecil-kecilan di bulan mungkin sekitar Januari. Makanya Arema mungkin latihan lagi di akhir November tanggal 30. Simon Alfredo melaporkan.